Presentasi sudah siap? Siap, Miss. Insyaallah. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini materi kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu manajemen risiko kredit. Nah, untuk kelompok yang memang sudah siap untuk melakukan presentasi, silakan melakukan presentasi dengan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di akhir sesi presentasi atau nanti ditanyakan melalui forum. Tapi kan pada lagi error ya, jadi nanti mungkin saya buat materi di forum siang ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke akademiknya kalau sudah bisa digunakan gitu ya. Miss. Silakan untuk presentasinya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada suara nggak sih? Ada ya? Ada, Bos. Ada, yes. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait dari materi manajemen risiko, yaitu tentang risiko kredit. Di sini saya Rafiq Afandi sebagai moderator akan sekaligus menjelaskan slide kedua dan ketiga, terus dilanjutkan oleh Ramadhani Mutiara Dewi, slide keempat, kelima, dan Lilis Yuliana Sitompul, slide ke-6 dan ke-7, dan yang terakhir Yohana Kepti Septiani, slide 8 dan 9. Lanjut aja, risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Menurut Hardanto tahun 2006, risiko kredit itu merupakan suatu kerugian yang berhubung dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Atau dengan kata lain, risiko kredit akibat orang nggak membayar utang. Terus risiko timbul dari beberapa kemungkinan, yaitu adanya debitur tidak dapat melunasi hutangnya, terus obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon atau pokok utang, terus terjadinya non-performance, gagal membayar dari semua kewajiban antar bank dan pihak lain. Risiko kredit terdiri dari dua faktor, yaitu besarnya eksposur kredit, terus kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besar pinjaman itu sendiri. Semakin besar pinjaman, semakin besar juga tingkat eksposurnya. Terus kualitas eksposur dicerminkan oleh kemungkinan gagal membayar dari debitur. Terus selanjutnya jenis-jenis, terus silakan selanjutnya jenis-jenis risiko kredit. Berdasarkan counterparty, risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya ada risiko kredit pemerintah, yaitu risiko yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dimana pemerintah dari suatu negara tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Terus ada risiko kredit korporat, risiko terjadi akibat gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan suatu surat utang dan gagal bayar dari perusahaan yang memperoleh kredit dan penyertaan modal. Terus ada risiko kredit konsumen, risiko yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayarannya. Terus yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Dewi. Silakan untuk nuhun. Lalu ada pengelolaan risiko kredit. Ada beberapa cara pengelolaan risiko kredit, diantaranya yang A adalah penyaringan. Cara ini menekankan pada pencegahan agar gagal bayar terhindar. Perlu tim yang baik untuk melakukan analisis dan pemeringkatan nasabah, sehingga nasabah yang melakukan moral hazard bisa dikeluarkan dari daftar calon nasabah. Lalu yang B ada program pembatasan. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membatasi besarnya kredit yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah. Dunia perbankan mengenal BMPK,
batas maksimum pemberian kredit atau 3L, legal, leading, dan limit, yang bertujuan untuk membatasi pemberian kredit yang berlebihan kepada nasabah. Yang C ada diversifikasi. Kredit perusahaan menetapkan kebijakan mengenai diversifikasi peminjaman yang dikaitkan dengan pembatasan di atas. Kebijakan diversifikasi dapat berupa yang pertama, sebaran kredit berdasarkan perusahaan, yang kedua, sebaran kredit berdasarkan industri, yang ketiga, sebaran kredit berdasarkan ukuran perusahaan, yang keempat, sebaran kredit berdasarkan sektor. Studi kasus kasus kredit macet yang dilakukan oleh salah satu nasabah Bank Danamon, unit cabang Kalang, Bret Tulung Agung, Jawa Timur. Nasabah atas nama Titin Setiani yang beralamatkan di Desa Tambaksari, Tulung Agung. Nasabah ini mengajukan kredit pada Bank Danamon sebesar 15 juta tanpa jaminan dengan angsuran 880.000 per bulan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk modal usaha pengembangan usaha konveksinya. Pada angsuran pertama sampai angsuran ke-8 lancar dan dapat dipenuhi. Tetapi pada angsuran berikutnya usahanya mengalami kebangkrutan dengan alasan banyak pelanggan yang berhutang padanya dan tidak membayar hutangnya pada Bu Tintin ini. Di sini ada kesalahan dalam pengaturan manajemen keuangan dalam usaha yang dilakukan oleh Bu Tintin. Ini dikarenakan nasabah ini yang pada akhirnya menunggak angsuran setelahnya. Pada bulan keempat, tunggakan dari pihak bank mendatangi nasabah tersebut dan mencoba mencari jalan keluar yang bisa ditempuh kedua belah pihak. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Lilis. Selanjutnya, di sini ada analisis kasus. Dari kasus di atas dapat dikatakan sebagai kredit macet, karena kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan di atas, di dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wan prestasi. Wan prestasi itu sendiri dapat berupa, yang pertama, tidak dapat melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada 3 poin yang berkenan. Yang pertama, debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit. Yang kedua, debitur membayar sebagian saja angsuran kredit. Yang ketiga, debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir atau dari kasus di atas dapat diketahui dalam proses perkreditan tersebut terjadi kealpaan dalam hal pernyataan jaminan, sehingga menimbulkan celah besar sehingga terjadinya kredit macet dalam pelaksanaannya. Dengan tidak adanya jaminan dalam perkreditan ini membuat beberapa unsur fungsi dari adanya jaminan sendiri hilang, yang akhirnya menimbulkan terjadinya kredit macet tersebut. Dan unsur yang hilang dari fungsi jaminan kredit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari anggunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utang pada waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Yang kedua, semakin besar kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya. Yang ketiga, tidak adanya dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujukan, agar debitur dan atau pihak ketiga yang menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yona. Mbak Yohana. Sebab-sebab inilah yang pada akhirnya dijadikan peluang untuk nasabah tidak memenuhi tanggungannya. Selain mungkin diawali tidak adanya maksud dari nasabah untuk melakukan tindakan dari tanggungannya, tetapi karena adanya peluang semacam inilah yang merugikan pihak bank sendiri. Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas mengambil resiko sekecil mungkin. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kreditur atau pihak bank itu sendiri. Selanjutnya, Kesimpulan yang pertama dari resiko kredit adalah resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua, terdapat 3 jenis resiko kredit, antara lain resiko pemerintahan, resiko korporat, dan resiko konsumen. Yang ketiga, resiko kredit dapat diukur dengan menggunakan metode dari Banking for International mempertimbangkan rasio kecukupan modal. Yang keempat, ada beberapa cara pengelolaan resiko kredit, antara lain penyaringan, program pembatasan, dan diversifikasi. Baik, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait kasusnya atau terkait materinya? Ada yang belum paham? Gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut aja ya, langsung ke materi saya. Silakan dibuka slide-nya. Ini teman-teman yang lain pada kemana ya? Ada sekitar 40-an mahasiswa lebih, tapi yang hadir selalu kurang dari 30 orang. Ini cuma 27 partisipan. Yang lain kemana nih? Ditanyain nggak teman-teman yang nggak hadir perkuliahan? Maaf, Miss, belum di-download. Sepada kan lagi error, Miss, kayak mana? Di itu nggak ada di WA, bukannya ada ya? Udah ya, Miss? Di grup. Ada nggak di grup? Yang kemarin saya minta tolong untuk buatkan Excel itu sudah dibuatkan belum ya? Udah Dewi kirim, Miss. Di mana sih? Lupa siapa ya kemarin yang ngirim? Dewi.
Wait, bentar dilihat dulu. Personal chat ya? Iya. Oke. Ini ada 48 mahasiswa. Kita ada 48 mahasiswa ya. Cuman yang hadir ini cuman sekitar 27. Kemarin juga sekitar berapa tuh? Dikit ya. Nilai kehadiran itu juga mempengaruhi ini ya, apa namanya? Kehadiran itu juga mempengaruhi nilai kalian ya, nilai akhir kalian. Jadi kalau bisa ikut kelas terus, karena sayang kan, udah ikut semester ini tapi malah jarang ikut kelas. Gimana nih? Udah di-download belum? Kemarin itu sampai slide mana ya? Pertengahan, coba ke pertengahan dulu. Next dulu. Sebelumnya Nah, ini kemarin ini sudah dijelaskan belum yang slide ini? Kayaknya sampai sini ya. Bentar. Kayaknya kebijakan udah deh, Miss. Analisis yang belum. Analisis ya, oke kita ke analisis. Kita ke analisis sebentar. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita gunakan ketika kita akan menganalisis sebuah kredit begitu. Jadi yang pertama itu kita bisa melihat karakter dari nasabahnya itu sendiri. Karakternya seperti moralnya seperti apa, kemudian sifatnya seperti apa, kemudian dilihat juga track record dari si nasabah itu, kemudian dilihat dari mungkin dari keluarganya, lingkungannya itu seperti apa. Nah, ketika ternyata memang ada sih beberapa nasabah yang mungkin mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang, tetapi dengan karakter yang buruk, mungkin nasabah tersebut memang tidak ingin untuk melunasi utang-utangnya begitu. Nah, nasabah-nasabah itu yang biasanya masuk ke dalam daftar hitam. Nah, jadi perlu kita analisis apakah karakteristik dari nasabah itu tuh memang sudah memenuhi kriteria penerima manfaat kredit dari yang diajukan begitu. Jadi jangan sampai kita salah
analisis karakter nasabah sehingga nanti pada akhirnya malah terjadi kredit macet begitu. Yang kedua yaitu kapasitinya. Kita lihat dulu nih kemampuan dari perusahaan atau perorangan itu dalam membayar utangnya itu bagaimana nih kira-kira kapasitasnya. Usaha-usahanya ini nanti akan seperti apa? Kira-kira dengan usahanya tersebut itu bisa nggak sih melunasi utang-utangnya, misalkan dilihat juga cash flow-nya seperti apa, cash flow perusahaannya. Nah gitu ya. Jadi kita lihat kapasitas perusahaan atau kapasitas orangnya dalam melunasi utang itu seperti apa. Apakah cukup baik atau misalkan kurang gitu. Nah selanjutnya itu yaitu kolerat. Kolerat itu tuh agunan. Jadi kita lihat juga agunan yang diajukan. Sifat agunannya seperti apa, apakah liquid atau tidak liquid. Kemudian agunan itu kira-kira terjadi depresiasi apa tidak, apa terjadi kenaikan nilai gitu. Kalau misalkan agunan seperti rumah, tanah yang kebanyakan bisa dijadikan sebagai agunan, itu kan memang biasanya dia setiap tahun akan naik nilainya. Terus memang tidak cukup liquid sebetulnya kalau untuk tanah rumah, tapi itu sudah cukup untuk menjamin pinjamannya gitu. Tapi kalau untuk mobil itu tidak bisa dijadikan agunan. Rata-rata sih seperti itu perusahaan menerapkannya. Kenapa? Karena itu biasanya setiap tahun akan mengalami depresiasi gitu. Kemudian ada faktor-faktor lain juga, mungkin bisa jadi likuidasinya rendah, mungkin bisa jadi nanti ke depannya akan banyak bermasalah begitu. Selanjutnya yaitu kapital. Kita lihat juga modalnya, modal yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh perorangan itu kira-kira bagaimana? Apakah modalnya itu didapat dari kredit juga atau kan memang modalnya itu memang dari dia sendiri. Kemudian kita lihat juga besaran modalnya, apakah besaran modalnya itu kira-kira meyakinkan untuk mendapatkan kredit sejumlah yang ia ajukan atau ternyata dengan kapital yang dia miliki sebetulnya dia tidak layak untuk mendapatkan kredit. Kemudian yang terakhir yaitu condition. Kita lihat usahanya kira-kira akan seperti apa nih prospeknya. Kemudian ketika kita lihat ternyata memang hutangnya itu mungkin jangka panjang sekitar di atas tahun 2 tahun itu kita lihat selama jangka waktu pengajuan utangnya itu kira-kira usahanya ini akan bisa survive nggak ya? Kira-kira prospek ke depannya itu seperti apa ya? Begitu, kita lihat kondisi usahanya, kemudian karakteristik usahanya kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi juga, gitu. Yuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa hal dalam mengukur risiko-risiko kredit. Yang pertama yaitu mengetahui jenis transaksi yang kondisi apa nih? Jenis transaksi yang apa sih ini? Bentar, saya lihat punya saya aja. Yang pertama yaitu kita identifikasi karakteristiknya, karakteristik dari setiap jenis transaksi yang terekspos resiko kredit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain kita lihat jenis karakteristik dari orangnya itu, kita juga lihat karakteristik dari usahanya, kita juga lihat karakteristik dari pinjamannya. Kemudian kita juga karakteristik dari bagaimana nanti dia akan melunasi utang-utangnya. Selanjutnya yaitu kondisi keuangan debiturnya atau pihak lawan transaksi serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat bunganya. Nah, kita lihat juga bagaimana sih kondisi keuangan debitur saat ini. Apakah memang debitur saat ini keuangan cukup baik atau memang malah sebenarnya saat ini pun kondisi keuangan si debiturnya ini cukup buruk begitu, sehingga ada kemungkinan aja mungkin dia mengajukan pinjamannya bukan untuk keperluan usahanya, malah digunakan untuk keperluan pribadi yang kemudian pada akhirnya modalnya bisa habis dan ya
akan terjadi kredit macet karena mungkin uangnya tidak berputar gitu. Jadi tidak malah tidak menghasilkan, malah bisa habis modal kerja yang dia dapat dari kredit yang telah disetujui tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita juga harus analisis nih, kira-kira dengan jangka waktu seperti itu kita lihat juga jenis usahanya. Kira-kira dengan karakter usaha yang seperti ini bisa survive nggak ya sampai dengan 5 tahun? Misalkan jangka waktunya 5 tahun, sampai dengan 5 tahun ke depan ini usaha ini akan bisa survive nggak kira-kira? Contohnya gini, ketika orang mungkin mau membuat pinjaman untuk membuat usaha musiman seperti batu akik misalkan ya. Nah, ketika orang tersebut mengajukan pinjaman untuk memulai usaha batu akik, kira-kira kita juga bisa menganalisis, wah batu akik ini selama periode waktu ia mengajukan pinjaman ini kira-kira bakalan masih diminati oleh banyak orang nggak sih sehingga bisa menghasilkan uang untuk melunasi kreditnya, atau wah enggak sih karena batu akik ini usaha musiman jadi mungkin sebulan 2 bulan atau malah maksimal 1 tahun juga udah hilang, jadi nggak akan layak kalau misalkan kita berikan kredit sampai dengan jangka waktu lebih dari itu. Kita juga lihat itu ya. Kemudian kita juga lihat aspek jaminan atau agunan atau garansinya. Nah, liquid tidak agunannya. Kemudian kira-kira akan ada penurunan nilai apa enggak. Kemudian nilai agunannya ini kira-kira berapa. Terus disesuaikan juga dengan daerah di sekitar agunan itu. Misalkan kalau tanah gitu, kira-kira tanah itu selama periode waktu pinjaman itu tanah ini akan mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan begitu. Nah, kalau misalkan mengalami kenaikan, kira-kira bisa diprediksi kenaikannya berapa, kemudian nilai agunannya ini berapa. Itu biasanya ada tim khususnya. Kemudian kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan. Gimana ya? Contohnya itu dengan kondisi-kondisi si debitur ini, resiko untuk mengalami kegagalan bayar itu sebesar apa sih? Gitu. Terus kita juga lihat potensi-potensi gagal bayarnya itu bersumber dari mana saja. Apakah bersumber dari karakteristiknya atau bersumber dari usahanya, begitu. Selanjutnya yaitu potensi terjadinya gagal bayar, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini ada mitigasi risiko kredit. Nah, jadi sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Di sini untuk melakukan mitigasi risiko kredit tersebut ya. Mitigasi itu apa sih? Jadi melakukan pencegahan agar risiko-risiko kredit itu bisa diminimalisir atau bisa ditiadakan. Gitu. Tapi kalau ditiadakan mungkin susah sekali ya, jadi paling tidak untuk diminimalisir seminimal mungkin. Yang pertama dengan gimana sih caranya model pemeringkatan untuk kredit perorangan. Jadi misalkan lembaga keuangan itu bisa melakukan pemeringkatan untuk nasabah-nasabahnya. Mungkin dari mulai A, kalau misalkan di buku itu, kalau misalkan di perusahaan itu ada yang kita kalau mau beli obligasi itu ada pemeringkatan perusahaan. Perusahaan tersebut masuk ke dalam perusahaan yang mana AAA itu paling bagus atau misalkan BBB atau CCC mungkin paling buruk gitu. Jadi kita bisa lihat pemeringkatan itu untuk sebagai pertimbangan si nasabahnya ini layak enggak sih untuk mendapatkan kredit begitu. Jadi kalau misalkan nasabah yang dengan peringkat A atau A+ mungkin dia nasabah-nasabah yang memang tidak pernah bermasalah dengan kredit yang ia ajukan. Atau kalau ternyata memang peringkat nasabahnya itu level C, itu kita harus waspada. Wah, ini susah nih kayaknya nasabahnya. Kita lihat pinjamannya gede nggak sih? Jangka waktunya panjang nggak sih? Kita lihat. Mungkin kalau misalkan nasabah yang seperti itu kita tidak bisa untuk memberikan pinjaman yang terlalu besar atau mungkin jangka waktu yang terlalu panjang. Kemudian kita lihat manajemen portofolio kreditnya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama kelompok sebelumnya, kita juga harus melakukan portofolio
portofolio atau diversifikasi. Jadi tidak hanya menerima kredit dari satu sektor saja atau satu industri saja atau satu daerah saja, tapi ke banyak sektor, banyak daerah, banyak industri, sehingga nanti bisa terdiversifikasi dengan baik. Apabila nanti ternyata ada salah satu sektor atau industri yang mengalami penurunan, ada industri lain yang mungkin dapat menutupi penurunan tersebut. Jadi perusahaan itu masih tetap berjalan dengan baik begitu. Nah, kita yang selanjutnya itu agunan. Kita lihat agunannya. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, caranya kita lihat agunan yang memang bagus, dan ternyata agunan itu memang nilainya mungkin bisa terus naik, kemudian dia likuidasinya itu cukup baik, itu bisa dipertimbangkan agar si debitur ini layak untuk mendapatkan pengajuan kredit atau pinjaman. Selanjutnya yaitu asuransi. Jadi caranya gimana ya agar si kita terhindar dari risiko tersebut, kita transfer aja risikonya dengan cara apa? Dengan cara asuransi. Jadi ketika nanti terjadi risiko terhadap si debiturnya, baik itu apa misalkan kecelakaan, meninggal dunia dan sebagainya, itu nanti akan ada pihak ketiga yaitu pihak asuransi yang akan menanggung dari risiko tersebut. Kemudian manajemen pemulihannya. Jadi ketika terjadi risiko, bagaimana cara perusahaan itu untuk menghadapi risiko itu, kemudian membangun lagi perusahaannya setelah terjadi atau pasca risiko itu terjadi. Selanjutnya yaitu pengawasan arus kas. Jadi di sini mengawasi, tadi kan sudah dijelaskan juga nih di kasus sebelumnya nih, karena tidak ada pengawasan yang baik, pengawasan keuangan yang baik, pengawasan cash flow yang baik, yang pada akhirnya membuat si nasabah itu mengalami gagal bayar. Nah, di sini kalau untuk di bidang perusahaannya sendiri, kita juga harus mengawasi dengan baik bagaimana cash flow perusahaan itu, gitu. Apakah memang perusahaan itu cash flow-nya baik setiap bulan, positif terus, atau malah cash flow-nya itu tuh dari 1 tahun sebagian malah negatif. Jadi itu kalau misalkan sebagian negatif, sebagian positif itu kan nanti takutnya semakin sering terjadi cash flow negatif, semakin sering juga dia tidak mampu untuk membayar kewajiban utangnya, begitu. Ada lagi nggak slide setelah ini? Habis ya? Habis. Baik, sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Dari semua materi? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan apa sudah cukup jelas? Silahkan direspon. Halo. Jelas? Atau tidak mengerti sama sekali? Bisa ditanyakan? Jelas. Jelas ya, ini nanti jangan sampai ujian tidak bisa mengerjakan ya. Oke, baik. Kalau misalkan sudah jelas, nanti saya buat forumnya nanti kalau misalkan padanya itu sudah tidak error. Jadi kalau misalkan nanti ada yang belum jelas atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui forumnya gitu. Saya harap mahasiswa di sini aktif untuk bertanya, aktif untuk mengajukan pendapat dan berdiskusi, karena itu sebagai salah satu skill yang penting untuk menunjang kalian nanti dalam menghadapi dunia kerja begitu. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa untuk berdiskusi, kalian sudah terbiasa untuk mengajukan pertanyaan dan kemudian menanggapi